Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita langsung saja simak video ini. Nah, buku panduan ibadah ada Al-Quran dan Sunnah. Ikutin Al-Quran, Allah berfirman, Rasulullah SAW contohkan, dan jangan yang lainnya. Karena ini Allah sudah turunkan untuk diikutin, gitu kan? Kata Nabi SAW, taraktu fikum amran ma'in tamassaktu bihima lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Saya tinggalkan untuk kalian, kata Nabi SAW, dua perkara. Pegang teguh padanya. Kalau kalian pegang teguh, kalian tidak akan pernah sesat selamanya, tidak akan salah. Kitabullah, Al-Quran wa sunnati. Siapapun yang bicara di depan anda, saudaraku, kiai, habib, ustadz, dai, apalah gelar mereka, maka kalau mereka berbicara dan mereka mengatakan Allah berfirman di surah ini, Rasulullah SAW bersabda begini, terima. Tapi kalau ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, saran saya jangan didengar. Karena agama ini bukan pendapat, wahyu. Ada Al-Quran dan Sunnah. Hadis yang lainnya, ada banyak hadis yang menafsirkan itu, jangan ditarik kepada kesimpulan sendiri karena kepentingan tertentu. Misal, antara memastikan Al-Quran dengan Sunnah. Bagaimana memastikan Al-Quran dengan Sunnah? Apa anda akan langsung merujuk kepada Quran? Dari mana taunya? Apa anda langsung baca hadis? Dari mana pahamnya? Ditafsirkan lagi lah hadis Nabi. Contoh hadisnya, ambil kita hadis riwayat Ibnu Majah misalnya, nomor hadis 233. Di ujung hadisnya, ini sering dipisah jadi 3 bagian. Kalau saya bacakan dari Abu Darda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadu ajnihata ridan li talibil ilmi wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanati fil bihar wa innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa lam yurithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma fahaddu bihadid wafir. Kata Nabi, sungguh pewaris Nabi itu para ulama. Awas, para ulama. Nabinya sudah nggak ada sekarang. Anda mau kembali ke sunnah, bagaimana caranya? Kembali ke hadis, bagaimana caranya? Apa mau langsung ke Nabi, talakinya? Di mana? Di mimpi. Belum tentu ketemu juga. Maka jalurnya lewat ulama. Mesti ada belajar. Ulama mewariskan kitab-kitab. Yang kita pelajari sekarang nyambung tuh. Ulama, nyambung. Sampai nyambung ke 4 ulama yang paling populer, bintangnya itu. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua punya karya. Jadi karya-karya sekarang itu hampir semuanya merujuk kepada 4 imam tadi. Ada yang lain, cuma 4 ini istimewa karena selain hafal, rajin menulis. Itu mengumpulkan semua referensi dari ulama sebelumnya. Mereka salaf semua tuh. Karena lahirnya di awal abad kedua semua. Abad kedua, tahun 200 Hijrah. Ya, Imam Abu Hanifah 150 Hijrah wafatnya. Imam Malik tahun 93 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Itu ukuran mereka menghimpun ulama-ulama sebelumnya. Dari Nabi ke sahabat ke tabi'in dihimpun oleh mereka sampai ke kita. Di jalur belajar kita itu pasti akan lewat mereka. Ini mesti paham kalimat ini. Jadi kalau ada pendapat mazhab Asy-Syafi'i, bukan kelompok Imam Asy-Syafi'i, maksudnya belajar dari Nabi melalui jalur Imam Asy-Syafi'i, melalui jalur Imam Ahmad, melalui jalur Imam Abu Hanifah, melalui jalur Imam Malik, dan seterusnya sampai ke kita. Jadi kalimat-kalimat itu ketika masuk kepada kita, belajar Al-Quran, belajar hadis menurut pemahaman ulama-ulama. Nah, bagaimana menetapkan ulama yang benar dengan ulama yang tidak benar? Ada lagi gambaran. Buka hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 119, paling kiri sebelah atas. Ya, kitabnya terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker. Ya, lihat kalimatnya. Disebutkan oleh Imam Malik langsung, babul isnad minaddin. Bab belajar ilmu dengan sanad yang tersambung sampai dengan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagian penting dalam agama. Artinya kalau belajar ilmunya salah, maka besar kemungkinan mengamalkannya pun akan keliru. Jelas ya? Maka cari runtutan ilmu ini yang benar. Cari. Makanya semua ulama-ulama kita, kalau anda buka kitab-kitab mereka, itu begitu mereka akan mulai menampilkan ilmunya, itu akan disebutkan sanadnya. Ya, saya belajar dari sipulan, ada sanadnya, ada ijazahnya, ada macam-macam dan sebelumnya dan seterusnya, sampai kita ketahui bahwa ilmu dia benar, bersumber langsung pada jalur-jalur yang benar. Nah, kalau sudah dipahami seperti ini, maka lihat penafsiran mereka. Bagaimana menafsirkan Al-Quran, bagaimana menafsirkan hadis, kemudian bagaimana menafsirkan jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah di sini? Ada 2 hal. Pertama, ma ajma' alaihi ulama. Apa yang disepakati oleh ijma' para ulama. Ulama ijma' semua. Dan karena ijma', masyarakat pun menganggap itu sudah pasti nyata benar. Makanya masuk hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Apa yang diijmakan oleh ulama, bukan perorangan. Sekarang anda katakan misalnya, ikut kelompok saya supaya selamat. Ulama ijma' nggak sebuka dunia bahwa kelompok anda itu yang paling selamat. Jangan-jangan cuma anda aja. Nih kasus lagi misalnya, semua ulama ijma' bahwa berhubungan seksual di luar nikah itu adalah haram, dosa hukumnya, ijma'. Karena ijma' itulah masyarakat menyadari, bahkan fitrahnya menolak untuk hubungan seksual di luar nikah. So mengatakan nggak mungkin, nggak bisa. Sudah selesai, ijma' itu yang disebut dengan jamaah. Ulamanya ijma', masyarakat memahami, dan semua aktivitas masyarakat sepakat dengan itu semua. Makanya ketika ada seorang bikin pemikiran misalnya, boleh hubungan seks di luar nikah, maka itu tidak akan selamat. Itu yang kita tinggalkan. Yang dimaksud ikut jamaah, ikut kepada pemahaman para ulama ijma'nya, ikut pada pengamalan umumnya masyarakat. Jelas di sini? Nah, ada lagi ukuran yang kedua.
Kalau masyarakat umumnya mengerjakan dan itu benar, itu yang diikuti. Tapi kalau banyak orang mengerjakan salah pun tidak harus kita ikuti. Karena boleh jadi di tempat itu belum ada bimbingan yang benar untuk kemudian mengikuti ajarannya dengan baik. Di ukurannya juga bukan banyak kerumunan orang. Kalau kerumunan orang belum mendapatkan pemahaman yang benar, tidak harus diikuti. Jelas sampai sini? Ya, misal ada satu kegiatan-kegiatan dianggap sebagai ibadah misalnya. Tradisi dianggap sebagai ibadah. Ya ini beberapa di tempat-tempat tertentu banyak di masyarakat. Bahkan ada satu tempat tertentu yang mengelilingi tempat di Indonesia salah satunya berputar-putar 7 kali di situ dianggap sebagai tawaf. Sama dengan hukumnya tawaf di Ka'bah, sama dengan hukumnya seperti haji. Nah ini kan menyimpang, keliru. Ketika menyimpang tinggalkan. Ya, Syekh Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu merinci. Ada di buku beliau yang kedua, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Zikir itu benar. Tapi ada ulama yang nggak benar kata beliau dan bukan ulama sebetulnya. Orang yang ngajarin zikir tapi kesimpulannya keliru. Disebut oleh beliau abahyun. Ya orang-orang ini ngajarin zikir mendekat kepada Allah, tapi kesimpulannya salah. Kalau kita merasa sudah dekat, artinya sudah bebas kita. Bebas, saking dekatnya kita dengan Allah. La yantabiqu alaihil amru wan nahyu. Sudah nggak berlaku lagi perintah dan larangan. Jadi nggak usah sholat lagi. Karena sholat itu masih latihan bagi yang belum dekat dengan Allah. Ini kayak saya ini masih berlatihan. Antum masih latihan. Karena belum dekat dengan Allah. Kalau dekat nggak usah sholat lagi. Ini kan cara berpikir yang keliru. Ya Nabi aja orang paling dekat dengan Allah masih sholat. Ente bukan Nabi, nggak sholat. Makanya kalau ada menemukan yang seperti itu, kata Syekh Hashim, misal Anda datang gitu kan, tiba-tiba ketemu dengan Syekh, kelihatannya ahli zikir, Masya Allah, pakai jubah, selebar Batman, terus mau pakai, macam-macam lah pokoknya. Ya datang, tiba-tiba muncul waktu sholat, Allahu Akbar, sholat zuhur. Dia masih sibuk aja. Anda tanya, Pak Kiai, Bapak nggak sholat? Ayah adek, Abah. Abah mah nih jasadnya di sini, rohnya sedang sholat menuju Allah. Udah. Akan yang begitu tinggalkan. Dan selesai. Bahkan puncaknya Jahlatus Sufaha kata beliau, orang sufi yang paling bodoh ya ketika mengatakan Tuhan bersemayam dalam dirinya. Ya, karena suhul arwah, berpindah-pindah roh sampai mengatakan saya Tuhan, itu yang paling bodoh kata Syekh Hashim. Kalau ada ajaran yang demikian tinggalkan. Karena kita pun belum sampai ke makom dia dan dia pun belum tentu benar dalam mengajarkannya. Tinggalkan. Sudah jauhi. Kamu siapa? Saya Tuhan. Tuhan sedang apa? Tuhan sedang makan. Nah, itu. Tinggalkan yang seperti itu. Jauhi. Karena itu mesti hati-hati belajar yang benar, termasuk pemahaman seperti ini. Saya kira perlu dibenarkan lagi, ya. Nah, baik teman-teman, mengenai tentang kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin teman-teman sering ya mendengar kalimat kita kembali ke Quran dan Sunnah, kata. Ayo kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ataupun sering mendengar kalimat seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu biasa yang paling sering dikatakan oleh kelompok atau ustadz-ustadz Salafi namanya, atau Wahabi. Nah, mereka sering kalau berdakwah, ceramah, mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, mereka itu langsung mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah, teman-teman. Apa istilahnya? Ibaratnya itu langsung ke intinya itu, teman-temannya. Nah, tanpa harus ada perantara. Nah, tadi kita juga sudah menyimak Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Adi Hidayat yang luar biasa dalam menjelaskan mengenai kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, kita ini kan tidak bisa langsung, teman-teman ya, tidak bisa langsung memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa adanya perantara, yaitu seperti guru, ulama-ulama. Jadi guru-guru yang punya ilmu, punya sanad, ulama yang punya ilmu, yang punya sanad, mereka itu bersambung sanadnya, teman-teman. Dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya langsung ke sumbernya, teman-teman. Jadi tidak bisa langsung kita itu memahami atau mempelajari atau kembali ke
Al-Quran dan Sunnah teman-teman, tanpa adanya perantara, tanpa adanya guru. Mungkinkah kita itu yang awam ya, misalkan saya orang awam, bisa menafsirkan Al-Quran sendiri, bisa menafsirkan Sunnah itu sendiri? Kan saya rasa tidak mungkin teman-teman, tanpa adanya guru. Jadi kalimat yang mengatakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu menurut saya kurang tepat teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus belajar untuk memahami sesuatu. Jadi cari guru yang sanadnya tersambung dan jelas, sanad keilmuan dan sanad keilmuannya yang jelas teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita langsung teman-teman memahami Al-Quran dan Sunnah. Meskipun sekarang dalam Al-Quran itu atau mushaf itu ada yang sudah dilengkapi dengan artinya teman-teman ya. Nah itu juga kita belum tentu kita bisa memahami secara dalam teman-teman ya. Meskipun sudah ada artinya, maknanya, tetap kita harus belajar, mencari guru, mencari ulama-ulama yang mempunyai sanad keilmuannya teman-teman. Jadi tidak bisa yang namanya kita itu langsung kembali Al-Quran. Jadi kalau ada contoh, ada suatu permasalahan apa mengenai tentang apa misalkan fikih misalkan. Nah, apakah kita ingin memahami sendiri teman-teman? Misalkan kita buka Al-Quran, cari ayat, langsung kita ingin menafsirkan sendiri, itu kan mustahil teman-teman ya. Tanpa kita tahu, tanpa pernah kita belajar dengan guru teman-teman. Nah, jadi seperti itulah yang saya simpulkan dan saya pahami tadi dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat, yaitu mengenai kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup hanya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil ilmunya teman-teman ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.